Bayangin dunia kiamat pasir, di mana semuanya terkubur di bawah bukit pasir tak berujung. Monster raksasa ngumpet di bawah permukaan, dan orang-orang saling berebut sisa-sisa sumber daya. Dan di dunia pasir yang sudah hancur ini, cuma ada satu bocah yang bisa ngendaliin semua pasir di sekitarnya. Coba kalian bayangin, sehebat apa dia nanti. Seluruh dunia ada di tangannya, dan potensinya itu benar-benar tak terbatas. Jadi, begini semua ceritanya dimulai. 100 tahun lalu, seberkas cahaya nabrak bumi, dan ngelahap semua yang ada di planet ini. Mengubah si raksasa biru menjadi planet yang penuh dengan pasir. Sisa-sisa umat manusia yang selamat membangun benteng pertahanan mereka sendiri. Zion, protagonis kita, adalah rakyat Tilata Apes yang kejebak sama bejingan-bejingan yang hobi membunuh. Tapi bocah kita ini bukan samsak tinju. Karena dia melawan balik, sambil teringat kalau dia belum pernah benar-benar membunuh orang. Dia pernah ngalamin insiden kecil di mana seseorang mencoba mencuri barangnya dan akhirnya mati tanpa sengaja. Dunia ini punya para awakener yang diperlakukan seperti dewa. Pikiran bahwa dia telah membunuh seseorang yang berhubungan dengan Leong, seorang awakener, membuatnya ketakutan. Si brengsek ini sama sekali nggak mempan kena pukulannya dan langsung membantingnya. Nah, perhatiin baik-baik, dia pakai kekuatan awaken-nya buat ngasih pelajaran ke si tikus kecil. Untungnya, sebuah kecelakaan menyebabkan kendaraan mereka terbalik, mencederai si brengsek ini. Supirnya yang sekarat memberitahu kalau mereka ditelan utuh oleh cacing pasir segede Godzilla. Zion harus berpegangan erat demi nyawanya. Tahu kalau waktunya telah tiba karena dia lemah. Andai saja dia lebih kuat, semua pasti akan berbeda. Cacing pasir itu menelannya, hanya saja bocah itu ternyata tidak mati. Kaget bukan main, dia mendapati dirinya hidup di dalam perut makhluk itu. Dan dia memutuskan untuk menjadi Paul Atreides berikutnya, karena dia bisa melihat semuanya. Semua bangunan peradaban manusia yang telah hancur membanjiri benaknya, menunjukkan apa yang terjadi pada planet mereka yang dulu indah. Saat itu, kita sama-sama lihat dia membangkitkan kemampuan pertamanya dan secara naluriah meneriakkan Sand Blaster, menembakkan serangan yang menembus lurus ke sisi tubuh makhluk itu. Sekarang dia memiliki kekuatan di dunia ini untuk hidup. Zion menantang takdirnya bahwa dia akan menggunakan pasir untuk bertahan hidup melawan kemustahilan. Zion bisa merasakan setiap detak jantungnya. Seolah-olah tubuhnya telah terisi dengan energi yang luar biasa. Mengerti bahwa ini adalah proses kebangkitan, dia pun mengepalkan tinjunya. Sementara itu, kita disuguhkan adegan kokil cacing pasir raksasa yang hendak melahap manusia kecil. Makhluk itu mencoba menelannya utuh. Sementara Zion berdiri di sana dengan nyali baja, menolak untuk minggir. Anehnya, seorang pria tiba-tiba datang untuk menyelamatkan hidupnya. Sambil bilang si bocah ini menghalangi jalannya. Pria itu melempar Zion ke udara, membuatnya jatuh dengan keras ke tanah. Protagonis kita sampai memuntahkan pasir dan bertanya-tanya bagaimana bisa orang asing ini bergerak secepat Minato Namikaze begitu saja. Tapi begitu dia melihat ke atas lagi, dia kaget setengah mati menyaksikan pria ini menusukkan pedang ke leher cacing pasir itu, menyemburkan darah seperti tar dari tubuhnya. Pria itu mengejek makhluk itu karena membuatnya memanjat begitu tinggi, bertanya-tanya apakah harus mengirimnya kembali ke bawah. Mempersiapkan tendangannya, dia memutuskan untuk menendang lurus ke arah pedangnya, mendorong monster itu sampai mati. Bocah kita terkejut bukan main. Fakta bahwa seseorang sekuat pria asing ini berhasil mengalahkan cacing pasir bukanlah hal yang mudah, dan kita baru saja menyaksikannya. Oke, ini pertama kalinya Zion ketemu cacing pasir. Dan tonton deh, sebelum dia sempat mikir, cewek sangar berambut biru tiba-tiba muncul dan ngasih tahu kalau itu Kapten Jang Yongbam yang emang suka pamer. Lagi-lagi, Zion benar-benar gak ngerti gimana caranya orang-orang ini bisa muncul gitu aja.
Mereka kayak nongol dari udara tipis, sementara si cewek sibuk muji-muji skill kaptennya yang epic. Sekali lihat badannya aja, Sion langsung sadar kalau cewek ini kuatnya bukan main. Tapi yang lebih aneh, bocah itu bingung kenapa badannya mendadak kaku. Yongbam bilang, cacing pasir mah bukan lawan berat buat dia. Terus dia manggil Giselle sambil noleh ke sampingnya. Si kapten nengok lagi dan nemuin mereka berdua lagi asik sendiri. Giselle ini iseng dan nurut sama kaptennya, tapi dia seneng banget nyeret-nyeret Zeon kayak boneka kain. Dalam sekejap, dia langsung ngalahin cowok kita dan nindihnya ke tanah. Dan gue yakin, banyak dari kita yang pengen banget tukeran posisi sama si bro sekarang. Sambil iseng, Giselle nebak-nebak rank dan kemampuan si cowok. Dia mikir cara apa yang harus dipakai buat nyari tahu. Tapi tiba-tiba, dia sadar ada yang ganjil. Keanehannya adalah, Zeon ternyata sama sekali bukan seorang awakener. Ditekuk begitu, cowok kita bahkan gak percaya sama apa yang barusan dia dengar. Giselle terus melintir tangannya sambil bilang ke kapten kalau bocah ini gak punya lencana rank sama sekali. Zeon jadi bingung. Malah mikir, jangan-jangan cewek ini buta. Soalnya, semua awakener kan pasti punya lencana. Ngeliat dari mobil, satu temen timnya teriak nyuruh mereka buat cepetan. Giselle minta pendapat dari sang kapten, ngejelasin kalau bakal aneh kalau mereka ninggalin orang ini buat mati sendirian di sini. Cowok kita jelas punya keluhan sendiri, soalnya bukannya cewek ini yang barusan hampir matahin tangannya. Iya kan guys? Yongbam natap mata Zeon sebelum nyuruh Giselle lempar dia ke belakang, karena kayaknya tujuannya sama-sama ketambang. Dan ya, di adegan berikutnya, mobil butut kita isinya jadi gerombolan yang super berisik. Timnya Yongbam emang bukan tipe yang kalem. Mereka bikin keributan parah di dalam. Sementara itu, cowok kita didorong ke belakang dan diikat udah kayak koper aja. Dia cuma dengerin obrolan mereka sampai tiba-tiba pasir masuk ke dalam mobil. Kenyataannya, itu Zeon yang ngendaliin aliran pasirnya. Bukti kalau kekuatannya emang udah bangkit. Tapi di saat yang sama, dia bingung kenapa nggak ada yang bisa lihat lencana rank miliknya. Dan pas ngeliat sendiri, dia ngerasa tandanya emang aneh banget. Warnanya kelihatan oranye, tapi warnanya sama persis kayak pasir. Cahaya dari lencana itu selalu nunjukin klasifikasi seorang awakener. Dengan kata lain, tipe sihir biasanya biru, tipe petarung warnanya merah. Dan meskipun ada info soal tipe-tipe awakener yang lain, ini pertama kalinya Zeon dengar ada orang yang bisa ngendaliin pasir. Bahkan saat dia melakukannya dengan gampang sekarang, kekuatan ini langka banget. Sayangnya dia juga tahu itu rank F. Tapi bagusnya dia punya potensi tak terbatas, bisa beradaptasi kayak gurun. Cowok kita seneng sama apa yang dia punya. Berharap bisa nyembunyiin kekuatannya sampai waktunya pas. Soalnya nanti cowok ini bakal bisa ngendaliin seluruh gurun pasir sesuai kemauannya. Dan bahkan mendominasi planet ini. Yang bikin kita mikir, si bro ini sebenarnya pahlawan atau penjahat sih? Singkat cerita, sampailah kita di tambang kristal sihir yang cakep abis. Pas lihat pos pemeriksaan, Zeon mikir, aman nih kayaknya. Seorang penjaga nyuruh dia ngikutin aja tanpa banyak bacot. Ya mau gimana lagi, si bocah nurut aja deh. Mengawasi dari kejauhan, Giselle sama Yongbam ngerasa ada yang aneh sama si bocah ini. Statusnya sebagai satu-satunya yang selamat bisa aja dibilang hoki. Tapi kapten mereka nolak keras pemikiran itu. Soalnya, waktu dia meriksa keadaan sebelumnya, dia lihat lubang gede di badan cacing pasirnya, yang artinya si bocah ini jelas ada sangkut pautnya. Yongbam pun nyesel nggak nanyain nama si bocah, soalnya dia yakin mereka bakal ketemu lagi. Nah, di adegan berikutnya, siap-siap aja, soalnya ada plot twist yang lumayan. Biasanya kan tambang itu isinya cuma terowongan gelap doang. Tapi di sini, orang-orang malah pada sibuk pesta dan seneng-seneng. Zeon jelas kaget, nggak nyangka bakal begini. Penjaga yang ngawasin dia ngejek,
Katanya mau manggil supervisor. Jadi si bocah disuruh diam di tempat. Bocah kita jelas nggak seneng ditinggal sendirian di tempat kayak gini. Si penjaga malah nanya, apa mau dikasih hadiah timah panas di kepalanya? Tapi akhirnya dia pergi sambil ngedumel. Ngebiarin Zion bebas karena emang nggak bakal ngaruh juga. Bodoh amat sama obrolan tadi, Zion sadar dia lapar banget dan harus cari makan. Dia pun celingak-celinguk nyari warung buat ngisi perutnya. Waktu itu, Zion lihat poster di dinding yang ngajak para pekerja buat nerangin kota. Penjualnya ngasih minuman sambil nanya, apa posternya kelihatan keren? Tangan si bapak itu kasar dan penuh bekas luka. Sambil bilang kalau sumber energi kota ini sebenarnya bukan batu mana. Zion, yang bingung arah obrolannya kemana, nanya balik soal sumber energi aslinya. Sambil nunjuk ke Akasion. Dia nekenin kalau orang kayak kita, kayak Zeon, itulah sumber energi yang sebenarnya. Mereka disuruh kerja apa aja, dan kalau ada yang tumbang, penggantinya selalu ada. Jadi, ya sumber energi yang luar biasa dan nggak ada habisnya. Bocah kita kesel, baru pertama ketemu udah di roasting abis-abisan sama si bapak. Dia bales nyolot, bilang, si kakek mending ngurusin sisa hidupnya aja. Si kakek cuma nyengir, bilang kalau di umur Zeon, semuanya emang kelihatan seru. Dia juga tahu Zeon masuk ke perut cacing pasir, bikin si bocah makin kaget. Si kakek lanjut ngoceh lagi. Katanya bocah kayak dia bakal berakhir di perut cacing juga, karena ini bukan tempat buat anak kecil sembunyi. Zeon ngebela diri, bilang kalau dia kesini cuma buat cari duit. Si bapak tua ini lalu nunjuk ke belakang. Mau ngasih lihat sesuatu yang bakal bikin Zion melotot. Dan di belakang ada apa? Cuma tumpukan rongsokan. Zion nggak ngerti maksudnya. Terus si penjual ngejelasin kalau dia ngumpulin semua barang itu satu persatu. Dan disinilah bomnya meledak. Sumpah, ini bagian paling nyesek. Itu semua adalah sisa-sisa barang orang yang nasibnya bakal sama kayak Zeon. Semua orang di sini berusaha nahan godaan buat masuk ke tambang. Tapi ya gitu, batu mana emang semenggoda itu? Karena takut mati dengan cara paling parah, para pemula ini ngejual semua barang mereka demi bertahan hidup. Seolah ngejual potongan jiwa mereka. Tapi pada akhirnya, semua itu sia-sia. Nasib mereka nggak ada bagus-bagusnya, dan barang yang mereka kumpulin cuma bakal hilang gitu aja. Semuanya berakhir sama. Makanya, sekarang dia lebih gampang bilang langsung ke orang-orang ini kalau tambang itu bakal nelan mereka. Yuk kita lihat aja nanti gimana jadinya. Si brengsek ini dengan songongnya malah bilang, kalau tikus macam Zion dan yang sebelumnya bahkan gak bakal ninggalin nama. Malah dia seneng banget ngebayangin sisa-sisa tubuh si bocah setelah mati. Zion yang udah emosi gak peduliin bacotannya dan langsung nanya harga. Si kakek tua minta puluhan. Jumlah yang konyol banget, sampai-sampai Zion teriak-teriak ke dia. Ternyata semua sumber daya di sini harganya emang selangit. Bahkan sate yang dia makan tadi juga sama aja mahalnya. Zion ngeremehin kualitas dagingnya sebelum ngaku kalau dia bahkan gak punya duit sebanyak itu. Waktu dia lagi sibuk ngebela diri soal gimana mereka mau morotin dia nggak sadar kalau tukang daging dan pekerja lain di sana udah ngeluarin senjata buat habisin dia. Yap, mereka emang sekejam itu. Zeon terus-terusan ngoceh nggak bakal bayar sepeser pun. Sampai akhirnya, satu orang datang nyerang dia dari belakang. Rasa takut akan kematian sempat ngebuat cowok kita ini panik. Sementara si kakek malah ngasih teka-teki. Dia nanya, gimana caranya orang tua kayak dia bisa jalanin bisnis di tempat busuk begini? Jawabannya simpel, karena mereka semua itu korup. Pas Zion noleh ke belakang, coba kalian tebak. Ada belasan preman udah antri buat nyincang badannya jadi abon. Berlagak kayak bos mafia beneran. Si kakek dengan santainya nanya, apa yang bakal dilakuin bocah ini selanjutnya? Zeon teriak kalau dia nggak punya apa-apa buat ditawarin. Percuma minta duit segitu cuma buat minuman. Sambil ngerasa di atas angin dalam negosiasi, si kakek dengan senengnya nawarin solusi.
Dia ngelirik batu mana Zion di sakunya, mikir itu bayaran yang pas. Cowok kita ini kaget banget gimana semua rumor tentang aksinya bisa nyebar secepat kilat. Si bajingan ini terus maksa dia buat nyerahin batunya, bahkan bilang bakal ngasih harga yang adil. Zion dengan tegas nolak mentah-mentah. Dia bilang kalau dia harus ngelewatin neraka cuma buat dapetin batu ini. Dia mau coba ngomong baik-baik sama si kakek tua, tapi jelas kata-katanya nggak ada artinya. Karena di detik berikutnya, preman berotot langsung nangkep kepalanya dan ngehantamin ke meja. Bahkan nyaranin buat ngubur si bocah. Kesel, Zion langsung aktifin semburan pasir dan wush, tangan si preman ini langsung putus terbang ke udara. Nah, itu akibatnya kalau macem-macem sama orang yang salah. Potongan tangan tadi mendarat di tangan preman lain yang udah siap ngebunuh Zion. Nolak buat diskusi pakai kata-kata. Zion ngeluarin duri pasir, ngebantai setiap orang korup di sana. Yah, itu sih yang dia bayangin di kepalanya. Soalnya adegan keren barusan itu cuma khayalan doang guys. Udah pada nebak kan? Kenyataannya malah kita lihat Zion mimisan sambil bengong, ngeratapi nasibnya. Ujung-ujungnya si abang harus nyerahin batu itu ke si kakek. Ngasih semua yang dia mau dari kesepakatan ini. Si kakek kagum ngeliat ukuran batunya yang gede banget. Dia bilang harganya sekitar 100 sol. Sekali lagi, harga yang konyol. Karena Zion langsung bales kalau ukurannya minimal 300. Tapi si kakek tua ini yang pegang kendali. Jadi dia ngeremehin si bocah lagi. Ngejek, kenapa nggak jadi santapan cacing pasir aja? Daripada datang ke sini. Terus meja digebrak lagi. Zion udah di ambang batas kesabarannya dan niat buat ngamuk pakai kekuatannya di sini. Tapi dia sadar, sekarang dia nggak cukup kuat buat ngapa-ngapain. Zion minta bonus yang sepadan sebagai ganti batu itu. Si kakek pangkotan korup ini sih santai aja ngasih. Tapi dia ngasih wejangan, hati-hati sama copet yang gercep banget nyolong barang. Sesuai perjanjian awal mereka, si kakek pura-pura baik dan nyuruh si bocah milih apa aja dari tumpukan sampah itu. Sambil ngubek-ngubek, bocah kita ini nggak nemuin apa-apa yang berguna. Dan pas dia lagi bete, si kakek malah jadi tertarik sama kelakuannya. Fakta bahwa bocah ini nggak mau rugi bahkan 1 koin pun. Sifat pelit kayak gini tuh jarang banget ditemuin di zona macam ini. Zion mainin kostum badut rongsokan, tapi kemudian dia nemuin sesuatu. Sesuatu yang bahkan si bos bilang barang yang menarik. Ayo kita lihat bareng-bareng, barang apa ini? Bocah kita akhirnya milih jam pasir kecil ini buat bonusnya. Waktu dia mau pergi, si bos ngejek dia lagi karena milih-milih sampah. Sebelum cabut, Zion nanya nama si kakek. Dia pun teriak dengan lantang kalau namanya Kleksi. Bocah kita langsung ingat nama itu baik-baik, berharap jalan mereka nggak bakal ketemu lagi. Ini ancaman terselubung. Kleksi sama sekali nggak takut dan balik ke tempatnya. Di adegan selanjutnya, si bocah lagi sibuk meriksa jam pasirnya. Zion baru tahu kalau butuh sekitar 10 menit sampai pasirnya habis. Dia sekarang lagi ada di kamarnya. Dan buat ngetes kemampuannya, bocah kita ini ngambil napas dalam-dalam. Terus dia fokusin semua perhatiannya ke jam pasir itu, merintahin pasir di dalamnya buat gerak. Kagetnya dia, nggak ada apa-apa yang terjadi. Dia malah jadi malu sendiri ngeliatin pantulan mukanya. Bingung, karena kekuatannya ternyata nggak ada hubungannya sama kebangkitan. Seluruh kemampuannya ini masih misterius, karena dia belum pernah lihat orang lain yang punya kekuatan kayak gini. Tapi anehnya, Zion ngerasain hawa yang aneh dari tempat rongsokan tadi. Jam pasir ini yang kebetulan ada di sana, bikin dia mikir kalau barang itu emang sengaja ditaruh. Sengaja diletakin di sana, seolah-olah manggil dia dengan perasaan yang baru. Sebelum si bocah ini bisa mikir lebih jauh. Seorang geblek nendang pintu sampai hancur, nanya apa dia anak baru yang dibawa ke sini. Nah kan, masalah baru datang lagi. Seketika, Zion langsung dimaki-maki dan diomelin karena belum ada di tambang. Si preman, Manho, bener-bener nggak peduli.
Zeon coba ngejaga harga dirinya dengan minta orang itu buat sopan dikit. Malah dapat bogem mentah lurus ke muka sampai mental ke ujung dunia. Manho nyiapin pukulan kedua. Dihajarin telak ke perut si bocah, nyuruh dia buat diem. Tapi itu belum semua. Zeon juga diinjek-injek kayak sepotong daging, cuma karena dia nyinggung ego si preman kampret ini. Manho ngatain dia pecundang gak bangkit yang banyak gaya. Katanya orang-orang kayak dia itu harusnya nunduk dan pasrah dipukulin, biar bisa hidup. Setelah puas ngehajar bocah, dia nyuruh Zeon buat cepet-cepet ngikutin dia. Bocah kita bangun tanpa nunjukin rasa takut sedikit pun. Hal pertama yang dia bilang adalah kalau Manho itu psikopat, dan apapun yang terjadi, Zeon bakal ngebunuh Manho suatu hari nanti. Dan disinilah kita sadar, mental baja bocah ini bener-bener gila. Dendam ini bakal dibawa sampai mati. Di sektor 3 pintu masuk tambang, Zeon dibawa ke area kerja utama dan langsung dikasih perlengkapan, makanan dan peralatan. Dibilangin di awal kalau biayanya bakal dipotong dari gajinya dan tujuan utamanya adalah ngumpulin batu mana kayak anjing. Awalnya, bocah kita mikir ini tugas yang gampang. Tapi sebelum dia sempat nanya lagi, helmnya dihancurin pakai beliung Manho. Orang ini negasin kalau dia nggak bakal peduli kalau si bocah nggak tahu cara pakai beliung. Dan gajinya juga bakal dipotong buat ganti rugi biaya helm. Manho lalu nyuruh anak buahnya buat ngelempar Zeon ke lubang nomor 972, yang konon katanya salah satu tempat paling parah. Zeon udah nggak peduli lagi dan nurut aja. Sementara si manajernya itu nekankan kalau dia nggak balik bawa batu mana, dia bakal langsung dieksekusi di tempat. Ini baru namanya kerjaan paling apes sedunia. Sumpah, di tambang neraka ini, bahkan anak buahnya si bos aja bilang kalau ini lokasi paling parah. Siangnya lagi, Zeon gabung pas hari si Manho kalah duit banyak. Si bocah kaget ternyata ada kasino juga di sekitar sini. Teman barunya ini ngejelasin kalau di sini tuh semuanya ada. Nggak ada bedanya sama kota Neoso lah pokoknya. Zeon mikir, pantas aja bisnis ginian bisa jalan. Orang manajernya aja modelan badut begitu. Si bocah juga ragu, apa dia bakal baik-baik aja ngayunin kapak, soalnya kulitnya mulus banget, gampang lecap. Tapi tenang aja. Teman barunya ini ngejamin kalau dia nggak bakal kenapa-napa di bawah sana. Karena faktanya belum pernah ada satu orang pun yang terluka di terowongan itu. Nggak ada sama sekali, guys. Anjir, kedengerannya serem banget. Tapi akhirnya mereka sampai juga di terowongan yang dituju. Cowok kita ini nanya, apa dia cuma perlu nambang kristal mana terus balik lagi? Tapi si temennya langsung motong omongannya, bilang kalau Zeon sebenarnya nggak akan kembali. Soalnya, ogah lebih dari selusin orang yang lenyap cuma karena masuk ke sini. 4 orang bahkan lagi taruhan buat nyelamatin nyawanya saat ini juga. Nggak ada yang tahu sisanya mati atau enggak. Tapi yang bisa diucapin sama temennya ini cuma permintaan maaf dan terima kasih karena udah mau masuk ke tempat berbahaya ini. Zeon langsung teriak ke dia, sadar kalau semua orang yang lain udah tewas. Dia butuh jawaban. Tapi temennya ini beneran ninggalin dia buat mati. Sumpah, kurang ajar banget emang. Tapi justru itu yang bikin cowok kita ini makin semangat buat naklukin tempat ini. Kesel banget dia dikirim ke sini cuma buat mati. Sialnya, baru juga ayunan pertama, kapaknya langsung ambyar dan lepas dari tangannya. Mental jauh ke seberang sana. Dengan perasaan pasrah, Zeon coba buat ngambil kapaknya sambil mikir, gimana caranya dia bisa selamat dari tempat kayak neraka begini? Tadi dia saking marahnya sampai nggak sadar. Tapi mana di bagian terowongan ini padat banget. Dia jadi kepikiran, apa yang lain nggak bisa ngerasain ini karena mereka bukan orang yang bangkit. Kepadatannya makin gila sampai bikin dia kewalahan pas masuk lebih dalam. Ini juga ngebuktiin kalau orang biasa pasti udah kelebihan mana sekarang. Gak tahu dari mana sumber mana ini berasal, Zeon akhirnya nemuin kapaknya yang gagangnya udah patah. Tapi seenggaknya dia seneng bisa nemuin lagi. Dan pas banget dia lagi ngerasa bersyukur,
si abang malah nginjek lubang kosong, bikin jantungnya mau copot. Jurang itu langsung nyedot dia ke bawah, bikin Zion kaget karena tiba-tiba muncul sebuah portal. Helmnya copot ke samping, persis di sebelah kapaknya yang udah rusak. Adegan ini membawa kita ke kilas balik masa lalu si bocah yang hidupnya benar-benar sengsara. Semua orang di sekitarnya bilang kalau dia bakal mati. Bocah kecil ini harus berjuang mati-matian cuma buat bertahan hidup dan sering banget dipukulin. Semua itu cuma karena dia pengen bisa makan enak. Tiap kali dia punya mimpi, orang lain selalu ngancurin mimpinya. Dan pada akhirnya, dia bahkan sampai membunuh seseorang dipenuhi rasa takut dan bersalah. Mikir hidupnya bakal tamat di situ. Bocah itu lari sekencang mungkin demi mencari kehidupan di mana dia nggak perlu lagi khawatir soal kematian. Nama Lie Jirong terus menghantuinya. Nah, balik ke Zion, kita lihat nih kondisinya yang pingsan setelah jatuh dari portal. Sambil ngumpulin nyawa, dia bangun dan heran kenapa tempat ini panas banget. Setelah sadar sekelilingnya penuh abu, dia langsung mengutuk nasib sialnya. Soalnya, pemandangan neraka ini ngebawa dia langsung ke dungeon api yang super bahaya. Sebuah batu tiba-tiba menggelinding ke arah Zion, yang langsung dia pegang sebelum sadar batunya panas banget. Si abang langsung ngelempar sambil ngumpat-ngumpat. Ini negasin satu hal, kalau si bro ini nggak lagi di alam mimpi. Tapi untungnya, orang-orang di Neo Soul itu udah pengalaman banget soal persiapan turun ke dungeon. Emang sih, tangannya lagi melepuh sekarang. Tapi dia paham, ini abu vulkanik. Artinya, kalau Zeon nggak cepet-cepet keluar dari sini, dia bakal dalam masalah besar. Sambil merobek sepotong celananya, dia buru-buru menutupi mulutnya. Sambil yakin kalau dungeon ini punya pintu masuk, pasti ada juga jalan keluarnya di sekitar sini. Dugaan terkuatnya ada di puncak letusan gunung berapi, yang jadi titik tertinggi di dungeon ini. Diem di sini sama aja mati konyol. Abu vulkaniknya bakal bikin dia sesak nafas. Jadi, mumpung nggak ada monster, ini kesempatan emas buat abang kita ini ngambil jalan pintas. Berbekal keyakinan itu, dia langsung ngibrit dengan kecepatan gila, sambil nyemangatin diri sebagai Sion yang maha kuasa, pria yang pantang menyerah sama rintangan. Dia emang ngomong kayak gitu semua, tapi si abang baru aja nyaris tewas kena lava panas. Sialnya lagi, pijakannya hancur dan bikin dia langsung jatuh ke bawah. Zion selamat cuma karena tangannya berhasil pegangan, nyaris aja pantatnya kebakar sama lava panas. Masih nekat maksa nembus jalan. Si bro bilang secuil lava nggak bakal bikin dia takut lagi. Dia nyaris nggak selamat, nos-nosan abis ngalamin momen hampir mati untuk kesekian kalinya. Bukannya takut, dia malah frustrasi. Bisa-bisanya ya, abis hampir mati, malah emosi duluan. Semua amarahnya ditujuin ke si brengsek Manho, bajingan yang ngebuang dia ke sini kayak sampah. Zion bersumpah bakal habisin tuh orang pakai tangan kosong kalau dia berhasil keluar hidup-hidup. Tapi nggak lama, dia nenangin diri setelah berhasil ngendaliin amarahnya. Sekarang, dia punya tekad buat bertahan hidup apapun yang terjadi. Dia itu pejuang yang nggak mau nyerah gitu aja. Dari posisinya sekarang, dia cuma butuh 4 lompatan lagi buat nyebrang ke titik tertinggi. Dan setelah itu, dia bakal lolos dari kematian. Daripada mikir kelamaan, dia niat buat langsung terobos maju tanpa ada keraguan sedikit pun. Lagian, mana mau si abang ini ngebiarin hidupnya busuk di dungeon kampret kayak gini. Kata-kata aku tak akan berhenti seolah jadi takdirnya. Dan pas kita baru aja punya harapan buat bocah ini, sepupunya Godzilla meledak keluar dari lava buat nyaplok dia. Makhluk itu berhasil menangkapnya ke dalam mulut sebelum nyebur lagi ke lahar panas yang mendidih. Menariknya, buaya raksasa ini lanjut jalan kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi matanya tiba-tiba ngelirik tajam ke atas tebing. Zion ternyata masih hidup. Dia berhasil nyampe ke seberang dan nahan diri pakai kekuatannya sekuat tenaga. Untungnya, pertemuan sulit ini ngajarin dia kalau dia juga bisa ngendaliin abu vulkanik yang barusan nyelamatin nyawanya.
Oke guys, kita mulai dari scene di mana cek kita hampir pingsan di samping monster. Dungeonnya emang neraka banget. Lingkungannya aja udah lebih nyiksa daripada monster yang harus dilawan sama si bro. Dengan situasi saat ini, MC kita bisa ngerasain hidungnya kebakar dari dalam, bikin dia susah banget buat napas. Kesadarannya mulai goyah dan penglihatannya makin kabur. Pikiran soal kematian udah bolak-balik di kepala Zion entah keberapa kalinya. Tapi dia nolak nyerah, semangatnya langsung kayak baja. Cowok ini bangkit lagi, sambil ngingetin kata-katanya sendiri sebelumnya. Motivasinya, ternyata dia belum pernah punya pacar, jadi mati di sini rasanya nggak adil banget. Gue jadi mikir, jangan-jangan dia sepupunya Denji dari Chainsaw Man. Ngomong-ngomong, ending part 2-nya jelek banget sih, asli. Oke lanjut, Sion ngendaliin abu vulkanik, minta maaf duluan ke pamannya atas apa yang akan dilakuin. Monster raksasa muncul dari lava buat serangan keduanya. MC kita ngelawan sekuat tenaga buat bertahan hidup. Tiba-tiba, ada suara yang muji kekuatannya yang unik. Zion kaget sama orang itu, sementara suara itu nunjukin ketertarikan sama kekuatan pasirnya. Dan disinilah momennya guys. Seorang kakek-kakek tiba-tiba turun dari langit buat nyelamatin dia. Si kakek ngambil pedangnya pas turun, bikin Sion melongo. Kakek ini melesat turun kayak torpedo, langsung nabrak badan monster dengan hantaman super kuat. Satu serangan itu aja bikin gelombang kejut dan ngubah aliran lavanya. Puing-puing berterbangan kemana-mana, dan Zion hampir aja hancur kena dampaknya. MC kita gemeteran karena getarannya doang. Gendang telinganya sampai pecah dan bikin dia pusing. Dia ngeliat ke depan, nyari si kakek, sekaligus keadaan monsternya. Zion sadar, monsternya udah kepotong jadi 2. Perasaan ini benar-benar asing buat dia. Orang di depannya ini bukan awakener kuat biasa. Kalian lihat kan, kakek ini levelnya beda. Kayak kucunya universe ini, dia santai aja ngambil langkah. Tiap langkahnya bikin tanah retak. Zion cuma bisa bengong ngeliatin si kakek. Kakek itu nanya namanya, tapi karena Zion diem aja, dia akhirnya bikin sebuah ancaman. Kalau dia nggak jawab dalam hitungan ketiga, hal buruk bakal terjadi. Hitungan mundur dimulai sambil si kakek pasang kuda-kuda. Dan pas di hitungan 1, dia udah ada di depan Zion kayak hantu. Tapi akhirnya dia nggak ngapa-ngapain, malah nanya kenapa si bocah kelihatan kaget. Padahal MC kita hampir nggak bisa dengar gara-gara gendang telinganya rusak. Lukanya udah numpuk banyak banget, tapi si kakek nggak ngerti soal ini. Si kakek ngeluarin pedangnya, mikir, mending tebas aja nih bocah kalau nggak mau ngomong. Pendengarannya pulih dan dia langsung panik. Bilang kalau dia nggak tahu apa-apa sambil mohon ampun. Ini kabar baik buat si kakek yang seneng karena bocah ini nggak bego-bego amat. Dia nanya lagi nama si bocah yang langsung teriak namanya Zeon. Si kakek ini lucu banget. Dia malah ngejek nama MC kita. Payah banget. Bikin Zeon mikir, emang nama si kakek sekeren apa? Kita tunggu aja ya keseruan mereka berdua. Saat itu juga, kakek-kakek super kuat ini ngancurin batu gede sambil ngenalin diri. Namanya Diotin. Dan meskipun dia udah nyebutin nama, jujur aja nih, kita bisa lihat cek kita kebingungan banget sama kelakuan si kakek. Awakener itu bingung dan nanya ke Zion buat ngejelasin situasinya. Zion pun teriak, bilang kalau dia dikatain bego dan diancam tanpa alasan yang jelas. Meskipun dia bersyukur udah diselamatin, dia tetap nggak ngerti kenapa dia diperlakuin sekasar ini. Sambil manggil dia bego sekali lagi. Diodin ngejelasin kalau bocah itu kejebak dalam semacam perangkap, dan Zion cuek aja dikatain. Zion minta detailnya, dan baru tahu kalau snare itu fenomena saat mana dungeon kelebihan beban. Biar dungeonnya nggak runtuh dan meledak. Si dungeon ini bikin jalan keluar baru. Bocorin mana dari celah itu. Dengan kata lain, perangkap itu juga narik makhluk hidup di sekitarnya. Itulah yang disebut snare.
Diodin negasin kalau kebanyakan orang nggak pernah ngalamin ini, jadi nasib Zion itu sialnya kebangetan. Makin manas-manasin Zion buat ngehajar si Manhu nanti. Habis-habisan. Si Awakener manggil dia bego lagi, yang tentunya bikin Zion makin kesel. Sambil nyengir, si kakek mau nunjukin kenapa Zion bego. Nah, perhatiin baik-baik. Zion disuruh fokusin mana ke matanya. Zion awalnya nggak ngerti maksudnya, sampai dia beneran ngelakuin itu, memadatkan mana di matanya. Idenya adalah menggunakan mana buat ngeliat. Ini ngebantu si bocah ngeliat hal-hal yang belum pernah dia lihat, dan dia langsung ketakutan. Sementara Diodin seneng karena anak itu akhirnya paham apa yang lagi dia hadapin. Monster sihir yang dia lihat adalah makhluk dengan kemampuan menghilang. Bisa ngabisin mangsanya dengan gampang sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Persis kayak Zion yang hampir aja ditelan. Makhluk itu ada di depannya dari tadi. Tapi hebatnya, Zion sama sekali nggak bisa ngerasain bahaya sedikit pun. Oh ya, waktu Diodin nebas batu tadi, sebenarnya dia lagi nebas monster kedua ini. Soalnya kalau nggak ada bantuan si kakek, bocah kita ini udah mati tanpa tahu apa yang nyerang dia. Ini udah kedua kalinya dia nyelamatin nyawa Zion, bikin kita semua penasaran seberapa dewa kakek ini. Karena penasaran setengah mati, si bocah nanya identitas asli Diodin. Yang malah manggil dia bego lagi, sambil ngomel kalau dia itu ya Diodin biasa. Zion teriak ke kakek sakti itu, nanya kok dia bisa sekuat itu. Pas dia nanya mereka ada di mana, Diodin bilang mereka ada di dalam dungeon. Si kakek dengan santainya nyebut tempat panas ini sebagai area berburunya. Dia nyuruh si bocah buat merhatiin baik-baik karena dia bakal nunjukin kemampuannya. Kakek yang kelihatan lemes itu lalu ngeluarin pedangnya dan teriak, "Krayon!" Begitu dia teriak, gelombang kecut nyebar ke seluruh area, maksa Zion nutup kuping. Awalnya Zion nggak ngerti apa yang lagi terjadi, tapi pas dia lihat sekeliling, dia sadar dungeon itu ternyata rame banget sama monster api yang pecipun di mana-mana. Diodin kelihatan senang banget ngeliat bakal ada pertarungan. Terus dia bilang ke bocah kita kalau sekarang dia harus berjuang sendiri cari cara buat selamat. Zion langsung dilempar ke situasi hidup atau mati dan mulai ngumpetin si kakek. Dia lihat sekeliling, nyoba mikir apa aja yang bisa dia lakuin. Tapi jadi jelas kalau dia udah dikepung total dan nggak ada jalan keluar. Dan sialnya, monster-monster itu geraknya cepat banget buat dia ikutin, apalagi buat menghindar. Mereka terus-terusan nyerang dia pakai serangan kecil sambil nyabik-nyabik bajunya dikit demi sedikit. Zion bahkan nggak bisa nemuin celah buat kabur, dan mulai bingung kenapa monster-monster ini cuma nyerang sisi kirinya doang. Dia lihat ke atas dan nekat nembakin pasir ke arah monster terbang itu. Tapi mereka dengan gampangnya ngehindar dan malah ngebales pakai serangan berkali-kali. Bocah kita ini ngerasa cupu banget guys kalau dibandingin sama si kakek sakti. Dia coba ngelindungin mukanya yang ganteng pakai tangan waktu serangan datang dari segala arah. Zion sadar dia bakal mati konyol kalau terus-terusan bengong gak ngapa-ngapain. Dia ngerasa miris banget, mikirin kemungkinan mati, padahal udah 2 kali diselamatin sama si kakek. Tiba-tiba, dia ingat momen waktu si kakek muncul lagi di depannya dan manggil dia. Zion coba dengerin apa yang Diodin bilang, tapi kupingnya ngedengung parah dan dia nggak bisa denger jelas. Dia ingat gimana si kakek nyuruh dia buat ngeliat pakai mana, bukan cuma ngandelin mata. Meskipun dalam hati dia ngatain dirinya sendiri pecundang payah, dia nolak buat nyerah dan mulai nyari cara buat ngerasain musuh yang nggak bisa dia lihat. Pelan-pelan dia ngumpulin mana ke matanya dan ningkatin kemurniannya tahap demi tahap. Dia fokus banget dan coba ngerasain aliran mana persis kayak yang disaranin si kakek. Dan kali ini, akhirnya berhasil. Dia mulai bisa ngerasain kekuatan sihir di dalam monster-monster itu. Sekarang, dia bisa ngelacak mereka. Dan begitu mana mereka masuk jangkauan, dia langsung nyerang ke titik terdekat yang mungkin. Dan akhirnya berhasil numbangin 2 burung lava yang dari tadi ngincer dia.
Sementara itu, si kakek lagi sibuk ngelawan monster yang jauh lebih gede, dan kelihatannya dia nikmatin banget pertarungannya. Dia bilang udah lupa kapan terakhir kali dia ngerasa sesemangat ini pas lagi berantem. Dia langsung maju dan ngelancarin satu pukulan dahsyat, ngebelah monster segede buaya itu jadi dua. Begitu si kakek selesai ngabisin makhluk itu, dia malah komentar kalau sayang banget monsternya nggak sepadan sama sekali buat dia. Kedengerannya dia kecewa karena nggak dapat ketegangan yang dia harapkan dari pertarungan barusan. Dia lalu menghela nafas dan bilang kalau jumlah dungeon sekarang udah jauh berkurang dibandingin zaman waktu dia masih muda dulu. Sementara itu, ngeliat buaya raksasa tumbang segitu gampangnya, Zion malah jadi ngerasa kasihan sama monsternya. Jujur aja, gue juga sih kalau lihat gitu. Dia nggak percaya si kakek ngebunuh monster itu sesantai itu, seolah-olah itu cuma kadal kecil. Di saat yang sama, dia sendiri udah nyampe batas kemampuannya dan malah ketawa capek ngelihat situasinya sendiri. Tiba-tiba sebuah gelombang kejut yang kuat banget menghantamnya. Maksa dia berlutut sambil muntah-muntah karena getarannya. Dia susah payah berdiri lagi dan nanya ke Diodin, barusan ada apaan? Diodin dengan santai ngejelasin kalau gelombang kejut tadi itu sebenarnya auman dari bos dungeon. Dia lanjut bilang kalau setiap dungeon punya bos terakhir yang nunggu di ujung. Dan bos di dungeon ini adalah alasan utama kenapa dia datang jauh-jauh ke sini. Saat itu juga, seekor drake raksasa turun dari langit. Dan si kakek langsung ngenalin dia sebagai Crimson Drake. Dengar kata Drake, Zion langsung nanya, apa itu artinya naga? Tapi Diodin langsung ngebantah. Si kakek malah bilang, sayang banget dia harus ngadepin makhluk peringkat B, bukannya naga beneran. Tapi meskipun begitu, Drake ini jelas bahaya banget, soalnya dikelilingin semacam perisai energi yang kuat. Zion jadi ingat pernah dengar kalau monster peringkat B ke atas punya sifat unik mirip manusia. Gini ceritanya guys, menurut sistem ranking para Awakener, perisai merah itu tandanya tipe petarung jarak dekat. Tapi dia kaget pas lihat aura naga ini warnanya biru. Dia langsung teriak kalau itu artinya si makhluk ini tipe sihir. Sebelum mereka sempat bereaksi, si naga udah nyemburin api hitam lurus ke arah mereka. Zion langsung membeku saking kagetnya. Mulutnya sampai mangap, dan karena ketakutan, dia nggak bisa ngendaliin dirinya sama sekali. Di saat yang sama, si kakek tua malah loncat lurus ke arah serangan dan nebas pedang raksasanya tepat ke kepala si naga. Si naga cepat pulih dan langsung nyakar balik si kakek pakai cakarnya. Diodin bergerak buat nangkis serangan itu pakai krayon. Tapi dalam sekejap mata terjadi hal yang tak terduga. Dan disinilah situasinya jadi gawat. Si kakek malah ketangkep cengkraman si naga. Makhluk itu langsung manfaatin kesempatan dan siap-siap nyemburin api dari jarak dekat. Tapi Diodin bereaksi tepat waktu dan ngebekep paksa mulut si naga. Ngebuat apinya kejebak di dalam. Dia nanya ke monster itu apa rasanya sakit. Dan bilang tenang aja karena dia bakal ngabisin nyawanya. Sambil ngeratin genggaman di pedangnya, Diodin maju lagi dan nyerang si naga sekali lagi. Sambil bilang ini bakal jadi hari terakhir si naga hidup. Sementara itu, Zion lagi lari pontang-panting. Dia ngerasa kejebak di tengah pertarungan gila ini. Bahkan buat berdiri tegak aja susah banget. Dia pun cepat-cepat pakai kekuatannya dan bikin tembok pasir di belakang buat ngeblok gelombang kejut yang datang. Dia teriak nyuruh mereka berdua buat berantem di tempat lain, sambil bingung kok bisa gelombang kejut doang bikin dia separah ini. Di sisi lain, si kakek tua jelas-jelas lagi nikmatin pertarungannya. Dia teriak kalau rasanya kayak lagi di taman hiburan. Tepat saat itu juga, gelombang kejut lain datang ke arah Zion. Dan kali ini datangnya terlalu tiba-tiba buat dia bereaksi. Dia sadar ajalnya udah dekat dan langsung kelempar jauh sama dampaknya. Dia mendarat dengan kasar dan akhirnya terlempar ke arah lahar panas. Dan ya, kita semua setuju kan, bocah malang ini beku sadar dia bakal mati sebagai jomblo ngenes.
Cerita lalu beralih ke si kakek bangkotan itu, yang jelas-jelas nggak peduli sama sekali sama nasib bocah kita. Malahan dia terus-terusan ngebully si naga dan bilang pertarungannya payah, bikin malu monster boss aja. Karena terus-terusan dihina dan udah diambang batas kesabaran, si naga ngumpulin serangan napas apinya lagi. Ngeliat itu, Diodin malah senyum, karena dia nggak nyangka si lemah ini punya jurus seru yang disimpan. Semburan sihir terkonsentrasi itu melesat menembus udara, ngancurin hampir semua di jalurnya dan makin gede. Setelah beberapa saat, si naga merah akhirnya berhenti. Yakin kalau si orang gila itu pasti udah jadi abu sekarang. Tapi pas dengar suara si kakek nanya, apa dia lagi nyari seseorang, makhluk malang itu sadar nasibnya apes banget. Dia meraung kesakitan dan noleh cuma buat lihat si kakek lagi santai jongkok di atas badannya. Pedangnya udah nancep sedalam 1 meter di dalam tubuhnya. Dan dia dengan tenang ngungkapin kalau udah lama nyari monster sejenis ini. Gimana pun juga, dia butuh jantung naga merah biar krayonnya bisa tumbuh. Ya gimana ya guys, nasib si naga emang harus mati demi tujuan itu. Sambil bilang gitu, dia nusuk pedangnya lebih dalam lagi, ngebiarin sihir meresap ke tubuh si naga. Makhluk raksasa itu meronta-ronta kesakitan hebat pas pedangnya nembus lurus badannya. Habis nyerap jantung Drake, krayon mulai bersinar dengan aura merah pekat. Dia natap pedangnya dengan puas, seneng banget senjatanya berhasil nembus batas lagi. Tiba-tiba, momen bonding anehnya sama pedang itu buyar gara-gara jagoan kita yang nanya kenapa dia ngomong sendiri sama senjata. Kalian juga pasti bingung kan liatnya? Orangnya mungkin emang sinting, tapi dia juga kuat banget soalnya baru aja ngalahin Crimson Drake sendirian. Sementara itu, Diodin kaget ngeliat si bocah ingusan ini masih hidup. Jagoan kita bilang kalau dia emang sial banget, tapi berhasil bangkit dari kematian. Pas tanah di bawahnya ambruk dan dia kelempar ke bawah, dia nggak cuma diem menunggu ajal. Malahan, dia pakai manipulasi pasir buat bikin bantalan empuk yang nyelamatin dia biar nggak jadi sambal geprek. Dia sendiri aja nggak nyangka jago banget ngakalin maut setiap kali situasi memburuk. Dia nambahin kalau terus-terusan kena, hantaman gelombang kejut dari orang gila itu bikin refleksnya jadi tajam banget. Diodin lumayan terkesan sama omongannya. Tapi sekarang, ada hal yang jauh lebih penting buat diurusin. Si kakek tua tiba-tiba nyengkrem bajunya, kayak lagi ngurusin bocah yang nggak tahu apa-apa. Sambil bilang, dungeonnya mau runtuh karena bosnya udah mati. Mereka harus segera keluar. Tapi jagoan kita bingung, apa hubungannya sama dia yang diangkat kayak belanjaan sayur? Si kakek bangkotan itu malah ngakak, seolah baru dengar lelucon paling lucu sedunia. Bukan karena beneran lucu, tapi karena apa yang bakal terjadi selanjutnya. Tanpa babi bu, dia langsung lempar bocah kita ke retakan hitam kecil yang kebuka dan teriak santai, "Dah!" Nah, ini bagian paling gokilnya guys. Pas melayang, jagoan kita ngeluarin semua sumpah serapah dan bilang si kakek lebih parah dari si brengsek Pak Manho. Sesaat kemudian, dia dimuntahin keluar pas lubang hitamnya ngebuka dan bikin dia keguling-guling di pasir beberapa kali. Sambil ngeluarin pasir dari mulutnya dan kebingungan, dia mikir sekarang dia nyasar di mana lagi coba. Diodin dengan santai ngejelasin kalau mereka ada di permukaan. Kalau bos dungeon kalah, retakan ke dunia luar bakal kebuka sebagai jalan keluar. Dengar itu. Dia langsung ngomel-ngomel. Kenapa nggak jalan kaki aja daripada dilempar kayak sampah? Si kakek akhirnya hilang sabar dan ngejelasin satu hal penting. Dia ngaku kalau kekuatan pasir si bocah ini sebenarnya lumayan berguna. Tapi dalam kondisinya sekarang, dia lebih nggak guna dari pisau tumpul. Makanya, dia ngasih 2 pilihan. Dia bisa ke selatan, ke New Soul City, dan hidup jadi orang cupu nggak berguna kayak biasanya. Atau dia bisa milih jalan yang seru. Di bawah bimbingannya, dia bakal berubah dari bocah cupu jadi petarung yang lebih kuat dan cepat. Sion bingung dan nanya apa maksudnya ngikutin dia. Dan yang lebih penting, bakal butuh waktu berapa lama.
Si prajurit tua itu belak-belakan bilang dia nggak tahu. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Dia aja nggak bisa nebak masa depan. Di hadapan pilihan yang bisa ngubah hidupnya, Zion cuma diem bingung. Si kakek menyimpulkannya dengan cara paling brutal yang bisa dibayangin. Dia bisa balik ke kehidupannya yang ngebosenin, atau milih jalan pintas buat jadi kuat dengan resiko mati 99%. Gila kan? Tapi ini yang bikin ceritanya seru guys. Si bocah malah ketawa kayak orang gila dan nanya, apa si kakek udah bener-bener sinting? Zion kemudian pura-pura bilang kalau dia punya istana mewah buat pulang, lengkap sama kasur empuk, dan nanya, apa si kakek? Seriusan, nyuruh dia ngelepas semua itu cuma buat ngikutin orang tua bau tanah lewat gurun panas tanpa kepastian. Apalagi si kakek bisa aja mati kapanpun karena umurnya yang udah tua. Si kakek tua ngejawab pakai kata, iya, seolah-olah emang itu yang dia harapin dari Zion. Nah, disinilah kita lihat akting si bocah ini dimulai. Dia pura-pura ngehela napas berat, nunjukin betapa susahnya keputusan itu. Tapi akhirnya setuju buat ngikutin dia. Dia pun mulai ngarang cerita, ngejelasin kalau tiap kali ada orang yang bikin dia kesel, dia harus langsung beresin urusannya. Saat itu juga, tapi ngaku kalau sekarang dia terlalu lemah buat balas dendam. Dia lanjut bilang kalau si kakek juga masuk dalam daftar balas dendamnya. Terus muji betapa kuatnya si kakek dibanding siapapun yang pernah dia temui. Zion nambahin kalau dia ragu bakal ketemu orang yang lebih kuat lagi dari si kakek. Waktu dia terus ngomong soal betapa percaya diri dan positifnya dia, si kakek langsung motong dan ngejek, nanya apa itu artinya dia pede buat mati muda. Zion ngebantah sambil ngepalin tangan, negasin kalau dia bakal jadi lebih kuat dari semua orang. Si kakek tua ngebales, dengan sikap kayak gitu, dia cuma bakal dapat tiket mati muda, lalu nyuruh dia buat terus ngikutin. Dengerin baik-baik nasihatnya ini. Dia terus manggil Zion bocah tolol sambil bilang perjalanan mereka masih panjang banget. Beberapa waktu kemudian cerita pun berlanjut. Zion udah basah kuyup keringetan dan hampir nggak kuat ngikutin kecepatan jalan si kakek. Dia manggil-manggil si kakek, minta buat pelan-pelan dan istirahat karena mereka udah jalan 6 jam. Dia terus teriak, tapi si kakek tua cuek abis dan lanjut jalan tanpa suara. Zion sampai ngomelin dirinya sendiri. Bilang dia bukan remaja labil dan heran kenapa moodnya jadi gampang berubah-ubah. Panas di sekitarnya udah nggak tertahankan lagi. Dia mulai mikir sepanas apa suhu di sana. Ditambah lagi, pasirnya bikin tiap langkah jadi susah. Dan dia mulai khawatir bisa pingsan karena kepanasan kalau begini terus. Pasti kalian paham rasanya. Tepat saat dia hampir nyerah, si kakek tua akhirnya noleh ke arahnya. Seakan-akan emang nungguin momen ini. Dia manggil Zion si bodoh yang bahkan gak bisa manfaatin sebagian kecil dari kekuatannya sendiri. Pas Zion kelihatan bingung, si kakek ngingetin kalau dia itu pengguna manipulasi pasir. Tapi anehnya, dia malah kesulitan cuma buat jalan di atas pasir. Yang seharusnya jadi hal paling gampang buat dia. Waktu Zion coba membela diri dengan bilang kalau dia baru aja bangkit beberapa hari lalu dan masih rank F. Diodin langsung kelihatan kesal. Dia nyuruh si bocah berhenti ngomong-omong kosong, negasin kalau dia nggak peduli soal ranknya. Dia kemudian nanyain Zion, apa dia beneran mikir ada orang yang lahir langsung rank S, sementara cuma dia doang yang apes. Si kakek tua langsung nyengkram kerah baju si bocah. Dan nanya apa dia berencana nyerah cuma karena ngerasa nggak beruntung. Dia terus teriak sampai emosinya meledak dan nurunin lagi si bocah ke pasir. Nyuruh dia buat cari tahu sendiri cara pakai kemampuannya. Diodin nyuruh dia pakai otaknya dan pahami kekuatannya sendiri, karena dialah yang paling tahu caranya kalau mau ngelewatin batas dan jadi lebih kuat. Dan ini nasihat yang kita semua perlu dengar. Tepat saat Zion mulai mikir kalau si kakek ini mungkin ada benarnya juga, Diodin tiba-tiba ngegas lagi dan ngancem kalau dia bakal mati kalau nggak bisa nemuin caranya.
Oke, kita mulai lagi sama Zion yang coba fokus sama kemampuannya. Dia sadar kalau jangkauan pasir yang bisa dikendaliin cuma sekitar 5 meter. Dia pun menganalisa situasi, sadar pasirnya cuma semata kaki. Jadi kalau bisa dibikin sekeras lantai, dia bisa lebih hemat banyak energi pas jalan. Bocah kita ini pun coba memadatkan pasirnya biar jadi keras. Dan akhirnya berhasil. Jalan di gurun panas ini jadi enteng banget rasanya. Tapi dia langsung sadar mananya kesedot banyak banget. Dan dia ngerti kalau cara ini nggak bakal bisa bertahan lama. Zion langsung ganti ke rencana B. Coba fokusin mana ke kakinya. Cara ini ternyata ampuh juga loh. Lihat, dia semangat banget nyoba terus-terusan. Si kakek tua diam-diam tersenyum. Teringat masa mudanya sendiri yang juga sama-sama penuh semangat. Meskipun Zion ngotot kalau dia itu cuma F-class, Diodin yakin banget kontrol mana dan potensinya itu minimal level E atau D. Si kakek lihat ada bibit unggul di bocah ini. Tiba-tiba Zion nemuin sesuatu yang baru dan langsung heboh sendiri. Dia lari ke arah si kakek sambil teriak-teriak kalau dia cuma ngendaliin pasir yang nyentuh kakinya, dan jalannya jadi jauh lebih gampang. Saking sombongnya, dia malah ngacungin jari tengah ke si kakek sambil nantangin. Dan bisa ditebak, si kakek langsung mendaratkan bogem mentah di kepalanya. Katanya, jangan buang-buang waktu buat hal nggak guna kalau nggak mau mati konyol. Zion langsung ambruk dan pingsan seketika. Pas sadar, mukanya udah nempel di lantai pasir dalam kegelapan. Sambil ngunyah dendeng, si kakek bilang, syukurlah bocah itu akhirnya bangun juga. Soalnya repot banget harus gendong dia sampai ke sini. Bocah kita ini coba bangun sambil ngeluh badannya remuk redam. Si kakek bau tanah itu ngelempar sepotong dendeng ke arahnya. Terus dia nyuruh si bocah dengerin baik-baik cerita masa mudanya. Katanya dulu itu masa-masa indah, di mana jadi orang lemah gak bakal bikin kamu mati. Malahan, ngelindungin yang lemah itu tugas mulia bagi mereka yang kuat. Tapi dunia kayak gitu udah lama hilang, dan si kakek jelas kangen banget. Sesi curhat selesai, si kakek guru nyuruh dia bangun kalau nggak mau mati. Protagonis kita nurut aja, nggak berani ngelawan gurunya. Nggak disangka, si kakek malah ngelempar sepotong dendeng lagi. Cerita barusan bikin dia sadar kalau si kakek ini ternyata bijak banget. Diodin emang kelihatan kayak fosil hidup, tapi di sini kita sadar dia nyimpen pengalaman berabad-abad. Pas liatin si kakek makan, dia nemuin sesuatu yang menarik. Biarpun giginya udah pada ompong, si kakek nggak kesulitan makan dendeng. Cuma dengan ngeliatin, dia langsung ngerti triknya. Jangan langsung dikunyah, tapi dilunakin dulu pakai air liur baru digigit. Itulah cara yang benar buat makan dendeng di gurun kering kerontang kayak gini. Rasanya si kakek bukan cuma ngasih makan, tapi pelan-pelan ngajarin dia cara bertahan hidup. Persis kayak kata pepatah, diajarin cara mancing bukan cuma dikasih ikannya. Setelah itu, mereka berdua lanjut jalan lagi di bawah langit malam. Di jalan, dia terus-terusan ngerengek minta dendeng lagi, tapi si kakek nyuruh dia diem. Gak lama kemudian, hawa dingin mulai menusuk, dan dia pun bersin-bersin gak berhenti. Coba deh bayangin sama gue, seluruh badannya getar-getar kayak mesin di gurun yang dingin banget. Sementara itu si kakek malah ngulet santai kayak lagi di pantai Hawaii, bener-bener cuek. Di waktu yang bersamaan, dia masih gak habis pikir, kenapa si orang sinting ini ngobrol sama pedangnya melulu. Akhirnya kehausan, dia pun minta air, tapi Diodin cuek abis dan neguk semuanya sendirian. Ngeliat pemandangan itu beneran bikin dia naik darah. Apalagi si guru pelit itu sama sekali nggak niat buat bagi-bagi. Dia pun sadar bajunya kurang tebal. Beda sama si kakek, dia nggak bisa meras kain basah buat minum embun. Tapi tetap, dia jongkok dan mulai jilatin tetesan embun di badannya sendiri. Kayak anak anjing liar, dia rela ngelakuin apa aja demi nyamain gurunya. Ngeliat itu, si kakek ngatain dia bego, tapi dia ngelawan. Dia itu gua yang bangga.
nggak peduli sama omong kosongnya. Si kakek nyuruh dia diam dan fokus ngerasain keadaan di sekitar. Polos kayak biasa, dia pun diam dan coba buat dengerin. Nggak lama kemudian, dia mulai ngerasain getaran-getaran samar di sekelilingnya. Pelan-pelan dia sadar getaran itu datang dari berbagai arah. Dan sebelum dia sempat kedip, nah ini dia bagian serunya. Ratusan mata menyala udah ngepung mereka. Itu adalah gerombolan monster buas siap nyapik apa aja yang bisa mereka gigit. Hiena bertanduk biasanya aktif di malam hari, tapi sialnya mereka malah ketemu pas fajar. Waktu para monster itu nunjukin taringnya dan siap mencapik-capik dia, si kakek malah nanya, dia bisa ngatasin sendiri atau butuh bantuan papa. Kayaknya gilanya nular juga, soalnya dia ketawa dan bilang gak butuh bantuan kakek-kakek bau tanah. Sambil ngendaliin pasir di sekitarnya, dia siap buat pertarungan hidup mati lawan hewan liar itu. Pertama, dia bikin peluru pasir dan nembakin lurus nembus salah satu hyena. Lalu dia munculin duri pasir raksasa, menciptakan zona maut yang ngebunuh apapun di jangkauannya. Tapi seiring pertarungan berjalan, tenaganya mulai terkuras abis. Dia teriak frustrasi, ngerasa kayak kejebak mode zombie code yang gak ada habisnya. Gue tahu banget rasanya. Rasa sakit ngebakar dadanya, dan dia hampir aja ambruk. Sadar kalau dia bisa mati kehabisan mana sebelum para monster itu ngabisin dia. Hal itu ngebuat satu hal jadi jelas. Kekuatan mentah doang gak cukup. Dia butuh cara berantem yang lebih pintar. Sambil bikin peluru pasir lagi, dia mikir keras gimana cara pakai energinya lebih efisien. Tapi lamunannya buyar waktu seekor hiena nerjang dan nancepin giginya dalam-dalam ke lengannya. Entah gimana, dia berhasil ngelepasin gigitannya, tapi lukanya parah banget. Lengannya bolong-bolong kayak SpongeBob. Tapi justru luka itu malah memicu momen pencerahan. Lubang-lubang itu ngajarin dia cara paling efisien buat pakai manipulasi pasirnya. Dia berdiri diam, tenang, nyiapin langkah berikutnya. Sementara gerombolan itu nyerbu, lapar dan siap mengoyaknya. Tepat sebelum mereka sampai, dia ngeluarin jurus barunya. Ratusan duri pasir super tipis tapi tajam nongol dari tanah seketika. Duri-duri itu nembus setiap monster dan mengubah seluruh gerombolan itu jadi sate hiena. Si tokoh kita ini ketawa ngakak persis kayak gurunya. Melihat musuh jatuh dengan satu serangan bersih, rasanya jauh lebih puas daripada ngancurin kepala mereka. Buang-buang mana pas berantem itu, cara paling cepat buat mati konyol. Sedangkan jebakan duri presisinya yang bikin lubang bersih di target, nah itu baru efisiensi tingkat dewa. Setuju kan kita? Kalau dibandingkan sama dia, si kakek ini tarungnya lambat banget, ngadepin musuh satu persatu. Para hyena langsung gigit lengannya. Tapi gokilnya, si orang gila ini malah ketawa ngakak seolah-olah lagi digelitik doang. Setelah puas main-main, kilatan bengis muncul di matanya, pertanda dia akhirnya mulai serius. Begitu Zion melihat ekspresi gila itu, dia langsung paham apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia langsung pasang kuda-kuda, udah males banget harus berurusan sama kegilaan ini lagi. Sambil nyenir licik, si kakek memerintahkan Krayon untuk membasmi semua musuhnya. Dan kalian lihat deh, dalam sekejap kekuatan ledakan meletus dan ngirim gelombang kejut yang nerbangin pasir dan monster. MC kita hampir aja nggak sempat melindungi dirinya sendiri. Pakai dinding pasir, sementara para hiena mental jauh kayak bola meriam. Waktu keadaan akhirnya tenang, dia cuma bisa berdiri di sana, nggak percaya. Pusat ledakan dan jejak kehancuran di depannya sukses bikin dia melongo kehabisan kata-kata. Hal itu bikin dia bertanya-tanya, apa Diodin ini? Beneran manusia, karena nggak ada orang normal yang bisa ngelakuin itu tanpa skill apapun. Di saat yang bersamaan, dia sadar kalau jadi sombong di dekat monster kayak gini sama aja cari mati. Sementara itu, Diodin mulai batuk-batuk, keselak debu yang dia buat sendiri. Manfaatin momen itu, si pemimpin hiena bertanduk langsung nerjang dan nusuk dia pakai tanduk listriknya. Karena kaget, si kakek cuma ngeliat ke bawah dengan sedikit bingung.
Heran, kenapa monster ini punya semacam medan sihir. Dia jelas ngeremehin lawannya, soalnya yang satu ini setidaknya peringkat B. Ngelihat Diodin dalam situasi bahaya, Zion panik dan teriak nyuruh dia hati-hati. Ternyata rasa khawatirnya sia-sia. Diodin dengan santai nangkep tanduk hyena itu seolah-olah itu miliknya. Dia hampir gak bereaksi sama sekali sama listrik yang nyetrum-nyetrum di tanduk itu. Protagonis kita otaknya langsung ngeblank. Gak bisa nalarin fisika model apa yang lagi dia tonton. Kita aja bingung kan lihat beginian. Bahkan si pemimpin hyena jadi aneh dan mundur pas lihat si kakek sinting ini nikmatin strumannya kayak lagi dipijat refleksi. Selesai dipijat, dia ngasih tahu si monster malang itu kalau riwayatnya udah tamat. Dia lompat ke atas si Alpha dan nusukin pedangnya dalam-dalam ke badannya, nyemburin darah ke seluruh medan perang. Menyaksikan hal itu, Zion sadar betapa bodohnya dia udah pernah khawatirin orang ini. Setelah pertarungan, mereka berdua mulai ngumpulin bahan-bahan berguna dari para hyena bertanduk. Sambil pakai kulit si Alpha, MC kita nanya ke Diodin, kapan mereka akhirnya pergi dari sini. Dia kaget ngeliat si kakek, bahkan ngambilin tanduknya juga. Katanya itu bahan berharga buat bikin senjata elemen petir. Tiba-tiba, si kakek ngelempar belati ke dia, ngasih senjata buat berburu. Dia negasin kalau mulai sekarang si bocah ini harus cari makanannya sendiri. Gak ada lagi gratisan, soalnya daging hyena bertanduk itu kebanyakan beracun. Salah makan bisa tewas. Cuma otot dari bagian panggul yang aman dimakan. Waktu Diodin asik motongin daging, dia sadar si bocah cuma ngeliatin dan langsung ngebentak nyuruh berhenti bengong. Kalau dia mau bertahan hidup, lebih baik cepat gerak dan amankan makanannya sendiri sebelum matahari terbit. Dengan itu, MC kita mulai ngumpulin daging sendiri sampai matahari akhirnya muncul. Dia udah kelihatan jauh lebih berpengalaman dibanding sebelumnya. Meskipun dia masih kekurangan air, dia punya banyak banget daging yang disimpan di tasnya. Ditambah lagi, skill jalan di pasirnya bikin perjalanan di siang hari jadi enteng banget. Sok jago, dia ngejek si kakek. Lihat aja gimana dia kena batunya nanti. Nanya, apa si kakek susah jalan dan iri sama kemampuannya yang keren. Kali ini, dia beneran bisa menghindar dan malah melet-melet kayak bocah ngeselin. Tapi hantaman kedua pakai krayon langsung bikin otaknya sedikit bener. Sambil ngeluarin pasir dari mulutnya. Diodin terang-terangan bilang punggungnya sakit banget. Dan trik murahan gitu nggak bikin dia spesial. Zion ngambek, bilang dia cuma bercanda doang. Udah kehausan, mulutnya malah penuh pasir kering. Terus dia ngerasa ada yang aneh. Mulutnya ternyata nggak sekering tadi. Udaranya juga terasa agak lembab. Sempet ngira halusinasi, tapi raut wajah Diodin ngeyakinin dia kalau ini beneran. Di balik bukit pasir itu, ada sesuatu yang diimpikan semua pengelana gurun. Sebuah oase. Sambil mendaki bukit pasir, Zion langsung teriak kesenangan karena akhirnya bisa ngeliat danau secara langsung. Dia nggak peduli apa-apa dan langsung merosot ke bawah. Udah nggak sabar nyebur ke air seger itu. Si kakek cuma bisa decak kecewa, tapi nggak nahan dia. Jagoan kita ini lari ke pinggir danau dan langsung nyelupin kepalanya ke air. Ngebiarin kulit keringnya nyerap semua kelembapan yang dibutuhin. Dia merem sambil ngebiarin pikirannya tenang. Sejak datang ke sini, dia cuma kejebak di gurun yang panasnya minta ampun. Dan ini pertama kalinya dia ngebiarin badannya jadi adem. Tiba-tiba dia kaget pas ngeliat cahaya terang dari dasar danau. Zion mulai ngantuk karena terus-terusan natap cahaya itu. Pelan-pelan napasnya habis. Mendadak Diodin manggil namanya dan lari turun secepat kilat. Tapi jagoan kita ini malah bengong. Nggak sadar monster laut raksasa lagi ngedeketin. Awas lo, jangan ketip. Di detik-detik terakhir, si kakek berhasil narik dia keluar. Pas banget sebelum jadi pakan ikan. Sambil ngelempar Zion ke tanah, Diodin lompat ke udara dan langsung ngadepin monster ikan itu. Dengan sekali tebas, dia langsung ngalahin makhluk raksasa itu dalam sekejap.
Sementara itu, bocah kita ini nontonin, tapi malah salfok sama pelangi yang muncul di atas oase. Si kakek nyeret ikan raksasa itu ke darat dan menjelasin kalau itu namanya sand angler. Ikan itu pakai cahaya di kepalanya buat menghipnotis mangsa sebelum melahap mereka. Ekspresi Tiotin tiba-tiba jadi serius. Dan langsung hajar si bocah bandel. Emang kadang minta dikeplak ya guys? Si kakek pun mulai ngomelin dia karena lupa semua ajarannya dan jadi ceroboh banget. Tiotin lanjut ngomong, orang nekat kayak dia itu yang bakal mati duluan di gurun yang keras ini. Zion cuma bisa jawab iya doang. Dan si kakek pun menghela napas panjang. Lihat muridnya nurut untuk kali ini. Dia ganti topik dan nyuruh Zion buat mulai ngulitin monster itu. Sand angler itu monster sihir peringkat C, dan kulit perutnya bahan sempurna buat bikin jubah. Bocah kita ini bingung dan nanya, apa sih kakek beneran butuh jubah? Yang hampir bikin dia ngamuk. Udah di batas kesabarannya ngadepin kebodohan hari ini, dia mulai ngerosting si bocah dan bilang dia lebih bodoh dari bintang laut. Jagoan kita ini langsung keluar darah lagi dari kupingnya dan cepet-cepet minta maaf sambil nyenyir. Si kakek pun melanjutkan penjelasannya. Bilang kalaupun ikan itu udah banyak bermutasi, bentuknya masih mirip sama spesies yang dulu hidup di bumi. Dia nyuruh Zeon buat lihat baik-baik, soalnya ini pertama kalinya dia lihat ikan beneran. Bocah kita ini malah mikir kalau ikan itu serem banget, dan dari sinilah kita lihat lawaknya dimulai. Ngelihat cara megangnya yang super kaku, Tiotin langsung ngomel, nyuruh dia berhenti ngelus ikan itu seolah lagi mijitin neneknya. Jagoan kita ini bilang jangan ikut campur, tapi akhirnya fokus lagi sama kerjaannya. Dia sadar kulit ikannya terlalu alot buat dipotong pakai pisau biasa. Zeon pun ngalirin mana ke pisaunya, bikin jadi super tajam biar bisa nembus kulitnya dengan gampang. Dia pakai pisaunya buat ngerok sisik ikan dan ngubahnya jadi jarum-jarum kecil. Buat benangnya, dia mutusin pakai urat yang nyambungin daging ke tulang. Biarpun idenya udah sekelas pemenang penghargaan Oscar, hasil akhirnya malah jadi jubah ancur yang bentuknya nggak karuan. Sambil nyender di ikan mati, si kakek ngeledek dia karena udah ngebuang hasil tangkapan bagus buat barang nggak guna. Tapi bocah kita nggak nyerah gitu aja dan mutusin buat nyoba lagi karena bahannya masih banyak. Beberapa jam kemudian dia akhirnya berhasil dan nunjukin jubah yang kelihatannya lumayan bagus. Zion jadi sedikit care dan bilang dia bisa aja jual jubah ini buat untung dan buka toko jahit sendiri. Si kakek tiba-tiba manggil namanya, yang bikin dia langsung panik sambil teriak kalau dia nggak bakal ngasihin jubah itu. Tapi ternyata, Tiotin malah nyuruh dia berhenti main-main sambil bawa organ gede mirip karung yang masih netesin darah. Si kakek nyuruh bocah kita makan kantung empedu ini, dan percaya deh, ini adalah obat paling langka dan kuat. Zion coba ngebantah, tapi si kakek negasin ketakutannya kalau dia bakal dibunuh kalau nolak. Dia lalu ngejatohin organ berat itu ke tangan bocah kita sambil ngeluh lengannya pegel. Ngeliatin gumpalan menjijikkan di depannya, jagoan kita sempat ragu, tapi langsung makan kayak orang kelaparan. Biarpun rasanya lebih pahit dari jus jeruk setelah sikat gigi, dia terus ngelahapnya, nggak mau mati digebukin. Anehnya, setelah beberapa gigitan, dia ngerasa laparnya masih belum hilang, dan terus makan lagi dan lagi. Pas banget dia selesai ngabisin, si kakek ngasih peringatan kalau sekarang waktunya dia buat terbakar. Zion kaget dan bingung apa maksud si kakek tua itu. Nggak lama kemudian tenggorokannya kerasa kecekik. Di dalam badannya rasanya kayak ada reaktor nuklir yang mau meledak. Seluruh tubuhnya jadi nggak terkendali seiring panas yang luar biasa nyebar kemana-mana. Dia mulai teriak kesakitan, tapi lihat aja si kakek malah nyuruh dia diem kayak bocah cengeng. Dia pun mulai monolog sendirian. Bilang kalau semua di kehidupan ini kayak oasis, semuanya bakal lenyap, seolah nggak pernah ada. Dia ngejelasin kalau para sand angler itu terlahir kembali, ngejaga siklus biar seimbang. Sebelum lanjut,
Bocah kita motong omongannya dan nyuruh dia berhenti ngedongeng sedih dan bantuin dia. Biarpun ngelihat si bocah ngegeliat di tanah kayak cacing kena garam, dia nggak ngapa-ngapain dan malah langsung tidur. Besoknya, Zion akhirnya buka mata dan ngeliat si kakek natap dia dengan senyum jahat. Hal itu hampir aja bikin rohnya copot dari badan. Dia langsung teriak ke si kakek, karena hampir bikin dia jantungan. Mereka adu mulut bentar sebelum si kakek nanya, gimana perasaannya sekarang? Bocah kita baru sadar kalau ada sesuatu yang berubah di badannya. Yap, badannya jauh lebih enteng, ototnya lebih kuat, dan mana di dalam dirinya kerasa mau meluap. Kalian dan aku baru aja nonton proses power up paling sengsara. Sambil ngetes kekuatannya yang baru dan lebih mantap, dia nanya apa yang terjadi, soalnya badannya berasa kayak disuntik serum super soldier. Kalian juga mikir gitu kan? Si kakek ngejelasin kalau itu semua gara-gara kantong empedu si ikan. Katanya organ itu fungsinya kayak item cheat buat bertahan di gurun, bikin orang jadi jauh lebih kuat. Itu barang yang sangat berharga, yang bikin bocah kita jadi nggak enak hati, karena diizinin buat memakainya. Diodian cuek aja. Katanya dia ngelakuin itu cuma karena si bocah lemah banget, dan dia nggak mau jadi lambat gara-gara dia. Zion ngebantah kalau dia juga kadang-kadang berguna. Tapi si kakek nyuruh dia diem dan mulai makan. Soalnya mereka nggak akan pergi sebelum ikannya habis licin tandas. 4 hari kemudian mereka akhirnya berhasil ngabisin ikan pasir itu sampai tinggal tulang belulangnya doang. Si kakek lalu bilang, udah waktunya buat gerak lagi. Zion senyum dan pakai jubah barunya sambil mereka lanjutin perjalanan. Beberapa hari kemudian, angin debu kencang berhembus ke arah mereka, menandai dimulainya badai pasir. Berkat kekuatan barunya, bocah kita nggak terlalu terpengaruh dan kaget. Lihat si kakek punya stamina buat jalan terus tanpa melambat sedikit pun. Diodin udah nggak ngomong berhari-hari. Yang bikin Zion curiga, jangan-jangan si kakek lagi kena menopause versi cowok. Mereka udah jalan selama 2 minggu, bikin dia bertanya-tanya, apa sih kakek beneran tahu arah tujuan mereka? Tepat saat itu juga, nah perhatiin ini, tiba-tiba muncul monster semut raksasa di belakang Zion, tapi dia langsung gercep nyerang balik. Dia jadi mikir, masih berapa jauh lagi mereka harus jalan? Tapi dia sadar kalau monster semutnya ternyata masih hidup. Itu langsung narik perhatiannya, dia ngaku kalau makhluk ini lebih alot dari dugaannya. Dia berharap bisa lewat tanpa masalah, tapi rencananya nggak berjalan mulus. Pakai kemampuan pasirnya, dia ngerasain lebih banyak semut datang dan mutusin buat ngadepin mereka langsung. Dia masukin tangannya ke pasir, maksa semut-semut itu naik ke permukaan, sampai akhirnya mereka mulai ngepungin dia. Karena mulai bosan ngebasmi gerombolan semut, Zion terus nembakin mereka pakai pasir. Tekniknya kelihatan banget meningkat cuma dalam waktu singkat. Kalau dipikir-pikir, hari-hari pas ada badai pasir justru bagus banget buat kekuatannya. Soalnya ada persediaan amunisi nggak terbatas kemanapun dia lihat. Tapi kecepatan si kakek emang nggak ada ampun. Dia nggak pernah melambat ninggalin si bocah buat ngurusin gangguan di belakangnya. Zion pun ngomel-ngomel karena si kakek nggak punya loyalitas sama sekali. Pantesan aja si kakek itu jomblo sampai tua bangka. Pas lagi khawatir, si Dioden dengerin umpatannya. Zion ngerasain sesuatu yang gawat dalam jangkauan deteksi 10 meternya. Dia emang selalu waspada, nggak pernah lengah sedikit pun. Itu bikin dia bisa langsung bereaksi setiap kali monster sihir muncul. Tapi kali ini beda. Apa yang dia rasain sekarang, sukses bikin merinding. Percaya deh, ini bukan ancaman biasa. Yang dia deteksi bukan cuma monster biasa, tapi perwujudan dari teror itu sendiri. Yang muncul berikutnya adalah serbuan semut yang gak kehitung jumlahnya dari dalam tanah. Pasukan hama itu muncul entah dari mana. Dia nengok ke si kakek minta tolong, sadar kalau ini di luar kemampuannya. Tapi Diodin cuma ngeliatin dia, terus duduk santai buat nonton. Kalau aja dia punya popcorn, mungkin udah sambil ngemil tuh.
Zion sadar gak bakal ada bantuan. Lagian, dia gak bisa selamanya ngadu ke si kakek kalau keadaan jadi sulit. Gak mungkin kakek bangka itu gak ngerasain apa yang bakal datang. Yap, kita semua tahu ini. Ini adalah sebuah misi, semacam ujian. Mau 1.000 atau 10.000, serangga ya tetap serangga. Jadi, kita lihat nih, dia langsung bikin bola pasir raksasa buat ngejebak semua semutnya. Tapi mempertahankannya itu susah banget. Apalagi pas ada gerombolan baru datang buat ganggu konsentrasinya. Mental Zion langsung anjlok pas dia diseret kayak karung sampah. Saking putus asanya, dia nantangin para semut buat duel 1 lawan 1. Jangan keroyokan dong. Ya jelas provokasinya nggak guna. Mereka tetap aja ngerubungin dia kayak lagi ngeliat permen paling manis di gurun. Untungnya dia nemu celah buat ngerasin pasir di bawah kakinya, dijadiin pijakan buat terbang. Walaupun udah terbang tinggi, semut-semut itu nemu cara buat ngejar dengan ngebentuk menara semut. Dia buru-buru terbang lebih tinggi lagi buat ngeliat situasi dari atas. Zion ngira dia bakal aman di atas sana, tapi dia salah besar. Siapa sangka coba, semut raksasa bisa nyambungin diri jadi menara yang lebih raksasa lagi. Gila banget kan guys? Dia hampir jantungan pas papan selancar pasirnya tiba-tiba berhenti total. Teriakan serangga-serangga itu beneran bikin merinding sambil megangin kaki Zion sekuat tenaga. Tanpa ampun, dia ditarik dari pergelangan kakinya dan dibanting ke pasir. Zion butuh waktu semenit buat bisa bangkit lagi. Napasnya ngos-ngosan sambil muntahin darah. Pas dia lihat ke atas, kakek tua itu masih aja nontonin dengan muka datar. Sikap cuek itu malah ngasih dia semangat buat lanjut. Dia mau buktiin kalau dia bisa selamat. Dan untuk pertama kalinya, kita lihat Dioden akhirnya nunjukin reaksi positif. Dia suka semangat bocah itu, walaupun kelakuannya masih konyol. Di dunia yang udah hancur ini. Yang isinya cuma pasir, kemampuan Zion itu anugerah banget. Dia bisa aja gunain kekuatan itu buat hidup mewah. Tapi ya cuma sampai situ aja. Hidup yang dangkal tanpa arti. Orang-orang bodoh berpandangan sempit itu cuma terobsesi sama ilusi. Mereka bahkan nggak tahu kenapa dunia bisa jadi kayak gini. Para Awaken seharusnya menguasai, memakai, dan mengembangkan skill mereka sampai batas maksimal. Kekuatan ini bukan buat prajurit cetakan pabrik yang seragam. Dioden mungkin salah satu dari sedikit orang yang masih inget. Kebanyakan udah lupa sama tragedi yang mengguncang dunia 100 tahun lalu. Dulu, Dioden itu lemah banget dan nggak bisa diapa-apain. Dia udah nggak bisa ngitung berapa banyak orang mati sia-sia di depan matanya. Rekan, tetangga, bahkan keluarganya jadi korban bencana itu. Yang paling sakit adalah kehilangan putrinya. Dia nggak pernah ngerasa selemah itu seumur hidupnya. Dia kehilangan semua orang penting pas dia cuma bisa diem membeku. Tapi bocah ini, Zion, beda. Dia nggak pernah goyah, bahkan pas situasinya benar-benar nggak adil buat dia. Dia punya potensi jadi apa aja selama dia cukup gila buat nerjunin diri ke pertarungan. Melewati batas antara hidup dan mati. Dengan berjalan di garis tipis itu, seseorang bakal berkembang dengan kecepatan luar biasa. Kelihatan kayak udah kehilangan akal sehatnya. Zion malah ketawa di depan pasukan semut, dan di tengah pertarungan, siap-siap ya, dia nemuin skill baru. Dia bikin rudal pasir super padat, kelihatannya simpel dan kasar, tapi daya hancurnya bukan main. Tiap rudal yang dia luncurin, itu dipadatkan dengan gravitasi. Angin. Dan semua energi yang bisa dia kerahkan, kekuatannya jadi berlipat-lipat. Sinergi sempurna yang bikin powernya naik 10 kali lipat. Semut-semut ini salah pilih lawan, sekarang giliran mereka yang bakal kita lihat di pantai habis. Dioden cuma nyengir ngelihat si bocah sombong yang lagi norak sama mainan barunya. Pas Zion selesai ngepomin para serangga, medan di sekitarnya udah hancur lebur, penuh kawah di mana-mana. Dia bangga banget sama dirinya. Ini saatnya buat pesta. Zion saking semangatnya mau pamer ke si kakek, dia sampai gak sadar ada ancaman dari samping. Semut
paling gede. Di koloninya muncul dan langsung nangkep dia pakai capit rahang yang kenceng banget. Itu semut nyelinap tanpa suara sedikit pun. Gak mungkin banget serangga beginian punya skill siluman tingkat tinggi. Perasaan aneh di dalam tubuhnya ngejelasin situasinya. Ternyata dia kena racun. Dia perlahan kehilangan kendali atas mananya. Racunnya pasti ngeblokir titik mana barunya, terkunci dan tak berdaya. Yang bisa dia lakuin cuma ngumpat-ngumpat doang. Semut raksasa itu kebal bacotan. Dia cuma mangsa lain yang harus diburu. Waktu Zion sadar, dia udah ada di terowongan bawah tanah dikelilingi musuh bebuyutannya. Ini sarang semut, bro. Dan begitu nyadar makanan datang, larva-larva koloni langsung nyerbu si manusia lumpuh ini. Teriakan mereka yang nyakitin kuping dan wujud aliennya bener-bener bikin enek. Begitu yakin dia nggak bahaya, para larva mulai ngerayapin seluruh tubuhnya. Pengen nyicipin dagingnya yang empuk. Para bocil ini cukup kuat buat nembus kulit dan gigit semuanya. Meskipun jadi menu utama di pesta menjijikan ini, Zion nggak bisa gerakin satu otot pun. Gini caranya, dia bakal dimakan hidup-hidup. Perlahan, pas perlihatannya kabur, dia ngeliat hidupnya berkelebat di depan mata. Apa yang dia lihat di perjalanan kenangan suram itu ngebangkitin sesuatu di dalam dirinya. Dan momen inilah yang kita tunggu. Zion dapat lagi semangat buat ngelawan racun dan ngancurin satu parasit yang mau nyemilin dia. Melihat makanan larva bergerak, bikin semut penjaga jadi waspada. Dia ngetawain dirinya sendiri karena berani-beraninya nutup mata kayak pengecut. Hidup emang gak adil. Kilas balik hidupnya gak nunjukin satupun kenangan indah. Masa dia mau mati jadi pecundang cupu gini? Pengalaman nyaris mati ini pasti udah ngedorong dia ngelewatin batas dan nambahin tanda di lengannya. Ngegunain pasir di bawah kakinya, dia langsung nge-one shot semua larva jelek dengan ledakan duri. Pasukan semut langsung panik. Tawanan mereka harusnya jadi makanan gratis. Tapi sekarang Zion udah berdiri lagi dengan puluhan misil pasir terkompresi melayang di sekitarnya. Dia ngeliat ke lengannya dan sadar rankingnya naik. Kenaikan rank ini ngilangin racun dan mulihin staminanya. Plus nambahin kapasitas mananya yang udah meluap-luap. Garis sendi kedua ditandanya adalah hasil kerja keras non-stop selama beberapa hari terakhir sama si kakek. Dari kekuatan mentah sampai kapasitas mana, semuanya ada di level yang beda jauh dibanding pas dia rank F. Tapi anehnya, padahal misil pasirnya segudang. Tapi dengerin ini, gak ada satupun yang bisa gores si Ratu Semut. Serangga raksasa itu bales nyerang, pakai kakinya yang banyak dan super cepat. Serangan simple tapi efektif itu ngancurin batu sampai jadi pasir lagi. Zion terus nembakin rentetan pasirnya, tapi cangkang si ratu emang gak bisa ditembus. Di titik ini, dia cuma berharap bisa bikin lecet dikit aja di cangkang hitam itu. Gila, pertahanan si ratu emang gak ngotak. Yuk kita tonton bareng perjuangannya. Dia sadar kalau rudal pasirnya sama sekali gak bakal mempan. Gak peduli sepadat atau sehancur apa serangannya. Kalau gitu, dia harus ganti strategi total. Pasti ada cara buat ngancurin baju jirah yang gak bisa ditembus. Menghancurkan dan menusuk udah gak mungkin. Mungkin dia bisa coba mengoyak cangkang kerasnya langsung. Untuk melakukan itu, Zion memanipulasi semua butir pasir buat menyelimuti seluruh tubuh si ratu. Dia membayangkan gerakan merobek yang kuat di sekitar cangkang keras itu. Memutar dan mengupas cangkangnya dari daging. Ini sukses, bikin si ratu teriak kesakitan. Sebagai balasan atas usahanya melucuti si ratu, dia mulai mengumpulkan mana murni di rahangnya. Nah ini dia nggak ngelawan, tapi siapin serangan balasan jarak jauh yang ngeri. Ternyata bukan cuma Zion yang otaknya miring di sarang semut ini. Mana yang terkumpul menghasilkan gelombang super tinggi yang bikin telinganya berdarah. Kalau begini terus, otaknya bisa-bisa meledak karena tekanan itu. Pertarungan biasa tadi udah berubah jadi adu mental dan ketahanan rasa sakit.
Zion pikir rencananya buat nelanjangin si ratu itu ide bagus. Siapa sangka si pemimpin koloni punya jurus rahasia, sampai bikin dia berdarah dari kuping dan bola mata. Bocah ini malah nerima tantangannya, meskipun ada kemungkinan besar dia bakal mati. Prinsipnya simpel banget, yang mati duluan itu pecundang. Gue sama lo tahu, ini mentalitas orang nekat sejati. Dia rela mati bareng musuhnya asal ada sedikit aja kesempatan buat menang. Adu kuat yang menyiksa ini berakhir saat Zion merasa kesadarannya hancur berkeping-keping. Sesuatu putus di dalam tubuhnya, memutus koneksi dengan pikirannya. Dia sepertinya sudah mencapai batas maksimal kemampuannya di sana. Tubuhnya yang payah ini nggak bisa ngikutin tantangannya. Dia bosan jadi lemah dan menyedihkan. Si kakek Kaisar pasti dengar isi hatinya pas laki mungut Zion dari tanah. Dengan senyum santainya itu, Diodin negur si bocah bodoh yang hampir mati. Ajaibnya, koneksi tubuh dan pikiran Zion nyambung lagi. Dia bahkan bercanda bakal ngasih si kakek pukulan terakhir. Tapi sepertinya nggak perlu ada campur tangan lagi. Ratu Semut Serigala Rengci itu emang jauh lebih kuat dari Zion. Tapi dia nggak nyerah, bertarung sampai akhir dan dapat hak hidup karena kegigihan dan kreativitasnya. Intinya Diodin lagi muji-muji dia untuk pertama kalinya sejak mereka jadi satu tim. Sayangnya, gendang telinga Zion hancur total. Dia nggak bisa dengar sepatah kata pun dari pujian itu. Sadar gendang telinganya rusak, si kakek ngebawa tubuh lemesnya mendekat ke mayat Ratu Semut Serigala. Mereka sampai di area terbuka kecil di mana ada bola berkilauan ditaruh dengan rapi. Zion nanya ke si kakek ada apa, dan Diodin mulai coret-coret di dinding. Dia ngejelasin kalau bola itu telurnya si ratu. Itu obat, dan katanya rasanya stroberi. Si bocah bingung sama coretan di dinding itu, tapi kayaknya dia disuruh makan bahan aneh lagi nih. Buat jaga-jaga, Zion nanya, apa nelen benda ini bakal sakit kayak empedu Saint Engler kemarin. Diodin akhirnya ngomong dan ngaku kalau makan telur itu kemungkinan besar bakal bikin mati. Tapi Zion nggak bisa dengar itu sama sekali. Nah, disinilah kita semua cuma bisa elus dada. Akhirnya dia milih percaya sama si kakek dan deketin mulutnya ke telur yang berkilauan itu. Kalian harus tahu, dia ini cuma bocah gembel dari Neo Seoul. Saking susahnya, rasa buah stroberi aja dia nggak pernah tahu. Tapi kalau rasanya sama kayak telur semut ini, berarti stroberi itu pasti enak banget gila. Zion bercanda minta nambah, tapi mukanya langsung pucat pas ngerasain ada yang aneh setelah nelen telurnya. Tiba-tiba, duri-duri darah muncul dari sekujur tubuhnya. Pendarahan yang baru aja berhenti, mulai lagi. Dia lagi ngalamin proses organ inversion, yang artinya usus dan organ-organ di dekatnya itu kayak dipelintir dan dibolak-balik. Normalnya, telur ratu semut itu dipakai sebagai racun yang mematikan. Nah, dengerin baik-baik. Sedikit aja benda aneh, itu bisa bikin organ manusia terbalik secara paksa. Organ si pemakan bakal ketusuk dan melintir. Rasanya kayak diaduk-aduk pakai tongkat berduri. Kebanyakan orang udah pasti tewas karena rasa sakit dan syoknya. Sambil nahan sakit luar biasa, Zion nyumpahin si kakek karena udah bikin dia sengsara berkali-kali. Tapi ya gitu. Diodin cuma mau ningkatin kesempatannya bertahan hidup dengan cara ngasih rasa sakit yang bahkan bisa ngehancurin mental orang paling kuat sekalipun. Fase selanjutnya dari organ. Inversion ini adalah muntah darah bergalon-galon. Kayak keran bocor di film horor. Di titik ini, ajaib banget Zion masih bisa berdiri. Perlahan dia mulai syok karena kehabisan banyak darah. Dia mulai keinget petualangannya beberapa hari ini, ngira akhirnya nemu orang yang bisa dipercaya. Tapi kayaknya si Diodin emang cuma kakek tua sadis doang. Gimana menurut kalian? Apa si kakek cuma nganggap dia bocah bego lainnya? Kepeleset dan jatuh ke genangan darahnya sendiri, Diodin cuma nontonin dia kejang-kejang di tanah. Pas si bocah lagi sekarat, si kakek malah sibuk ngobrak-abrik bangkai Ratu Semut.
Nggak butuh waktu lama buat dia nemuin apa yang dicari. Dia narik benda berkilau dari bagian bawah si ratu, terus cekikikan. Udah diduga, batu mana dari monster emang beda level sama yang dari tambang. Yang ini sih bener-bener dapet jackpot. Diodin ngerasa bangkai semutnya bakal berguna, jadi dia simpen di semacam dimensi penyimpanan. Tingkahnya barusan bikin pedangnya sendiri, Krayon jadi natap sinis. Dia ngaku mungkin kali ini udah keterlaluan, tapi ya mau gimana lagi, kalau lemah ya mati. Begitulah takdir bekerja, katanya. Lagian, Krayon juga tahu kalau waktu mereka berdua udah nggak banyak lagi. Pas matahari terbit, Zion secara ajaib bangun lagi setelah pingsan kehabisan darah kayak bayi. Hal pertama yang dia lihat adalah senyum nyebelin di wajah keriput itu. Refleks, si bocah kurang ajar ini langsung nyerang mentornya. Diodin ngingetin, jangan macem-macem selagi dia masih baik. Tapi Zeon sama sekali nggak dengerin. Dia udah nyiapin misil pasir yang lebih kuat, terkunci langsung ke posisi si kakek. Diodin udah coba ngelarang dia buat bertindak gegabah. Tapi si bocah nekat nyerang, ya gimana? Coba kalian di posisi dia, pasti ngamuk juga kan? Dia gerak kayak autopilot, murni karena mikir si kakek sengaja mau ngebunuh dia. Pasirnya berhasil ngubur Diodin dalam-dalam. Dia bergerak dan ngomong kayak arwah penasaran yang mau balas dendam, selain gelombang pasir. Dia juga ngendaliin stalaktit tajam yang ngegantung di dinding sarang semut itu. Dia memakai butiran halus buat motong duri raksasa, lalu menjatuhkannya ke arah si kakek. Rentetan serangan itu benar-benar menguras habis tenaganya. Kombinasinya sih keren, tapi konsumsi mana dan staminanya juga boros banget. Pas dia ngoceh soal percobaan pembunuhan, si kakek cuma hela napas. Disinilah kita sadar, Zion ini polosnya kebangetan. Iya sih, telur ratu semut itu mungkin punya racun yang bisa merusak otaknya. Tapi tetap aja, itu bukan alasan buat nggak memakai sisa otak di batok kepalanya yang tebal. Zeon kaget setengah mati, melihat si kakek hanya berdiri diam, menerima kombonya tanpa lecet sedikit pun. Kalau saja Diodin memang mau membunuhnya, dia pasti sudah tewas hanya dengan satu sentilan di dahi. Kenapa juga orang sekuat si kakek repot-repot meracuni bocah cacingan? Penjelasannya memang agak menghina, tapi Zion harus akui itu sangat masuk akal. Si kakek menjelaskan bahwa telur ratu adalah racun mematikan yang akan merobek organ dalam penggunanya. Kalau bisa, selamat. Justru racun itu akan membersihkan setiap toksin dan kotoran dari seluruh penjuru tubuhmu. Tergantung cara pakainya, bisa jadi racun maut atau obat dewa. Gokil kan? Gue juga mikir gitu. Setelah semua kotoran internal dikeluarkan dari tubuh Zion, mana akan dengan cepat mengisi ruang kosong yang tadinya ditempati kotoran. Dia pasti sudah merasakan perubahan itu saat mencoba membunuh Diodin secara serius. Menurut perkiraan si kakek, mana anak itu pasti meningkat setidaknya 3 atau 4 kali lipat. Setelah mendapat penjelasan yang benar, Zion langsung minta maaf sebesar-besarnya dan melompat ke pelukan si kakek. Dan beralasan kalau tindakannya itu karena pikirannya sedang tidak waras. Diodin sih nggak mempermasalahkannya, dia cuma jijik dipeluk sama bocah ingusan. Jujur, adegan ini kocak banget kan? Untungnya telur itu juga menyembuhkan semua lukanya. Gendang telinganya utuh kembali dan dia bisa mendengar hinaan sekali lagi. Zion menolak melepaskannya meskipun si kakek sudah protes. Dalam hati, Diodin sedang berbicara dengan pedangnya soal risiko yang mereka ambil dengan membiarkan anak itu makan telurnya. Sebenarnya, permintaan maaf Zion yang penuh air mata itu cuma sebagian akting untuk menghindari kemarahan mentor anehnya. Tapi tetap saja, si kakek berpikir, risikonya sepadan. Jika anak itu tidak cepat kuat, dia hanya akan menjadi beban mati. Terkadang pertaruhan nekat membuahkan hasil, seperti hari ini. Diodin mengangkat Zion seolah-olah dia tidak punya berat. Saatnya keluar dari koloni semut yang suram ini. Dia agak bingung kenapa si kakek menggendongnya lagi, padahal dia sudah bisa berjalan sendiri. Ya, karena mereka sudah membuang banyak waktu di bawah tanah,
hanya ada satu cara cepat untuk naik ke permukaan. Ketika si kakek menunjuk ke langit-langit koloni yang runcing, Zion tahu dia akan terluka parah entah dia setuju atau tidak. Beberapa saat kemudian, permukaan gurun pasir yang damai tiba-tiba dijebol oleh kemunculan dari bawah. Diodin sih asik-asik saja, memimpin dan melaju kencang. Tapi Zion bukan penggemar berat kecepatan gilanya itu. Kenapa mereka tidak bisa bepergian seperti orang normal sekali saja? Si kakek sebenarnya mau saja jalan santai kalau si bodoh ini tidak tidur selama 4 hari penuh. Diodin merasa kasihan pada siapapun yang akan menikahi anak menyedihkan ini di masa depan. Candaan mereka terhenti ketika si kakek melihat sesuatu dari kejauhan. Zion sempat mengklaim bahwa tidak ada lagi yang bisa mengejutkannya. Tapi mulutnya langsung terdiam begitu dia mengikuti arah pandang si kakek. Dan percayalah, kalian pasti penasaran banget sama lanjutannya. Oke guys, lihat deh di depan sana ada kura-kura darat raksasa segede pulau. Jarak monsternya hampir 30 km dari posisi mereka. Tapi ukurannya yang gokil bikin dia kelihatan jelas banget. Diodin jelasin, kura-kura itu namanya benteng berjalan Arkhalon. Si biang kerok yang kerjaannya nyusahin dia mulu, nggak pernah bikin tenang. Kura-kura itu sendiri diklasifikasiin sebagai monster sihir peringkat B. Tapi pertahanannya jauh ngalahin banyak monster peringkat A. Setelah berhasil dijinakin, cangkangnya dimodifikasi dan dijadiin alat transportasi, sebuah benteng berjalan. Diodin nyuruh si tolol buat ngeliatin Arkhalon itu baik-baik. Coba deh kita bayangin, ngeliat ginian pertama kali pasti bikin sadar kan betapa luasnya dunia ini. Di luar sana beneran ada monster yang mampu jinakin dan nunggangin hewan kayak gitu. Waktu si benteng berjalan itu ngelewatin mereka, si kakek dan si tolol, ukurannya cuma kayak debu yang nyangkut di sela-sela jari kaki Arkhalon. Pas kura-kura itu berhenti maju, ada orang yang loncat dari cangkangnya. Nah, dari cara orang ini nyapa si kakek, kayaknya mereka udah saling kenal lama. Udah lama banget kayaknya, dua kakek-kakek. Bangkotan ini nggak ketemu.